Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri dari Universitas Negeri Makassar, program studi Teknik Elektro Software Engineering yang bekerja sama dengan Genetic Computer School Singapura atau biasa disebut dengan GCS. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan bagaimana saya ingin membangun startup di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi gambar ini merupakan logo atau lambang dari startup yang ingin saya kembangkan atau dirikan ke depannya, yang pastinya tidak lepas dari bantuan sistem informasi. Dan memulai startup di era sekarang tidak hanya mengandalkan modal dan ide semata, dua-duanya harus berjalan beriringan dan seirama. Punya ide atau gagasan akan menjadi nol besar. Maka dua hal ini penting, harus berjalan bersama untuk mewujudkan sebuah karya yang diinginkan. Jadi Transdarat Sulawesi atau disingkat dengan TDS, salah satu ide startup yang bergerak dalam bidang transportasi logistik yang ingin saya dirikan. Transdarat Sulawesi ini ingin saya dirikan untuk memudahkan para pengemudi-pengemudi yang ada sekarang, karena sangat banyak pengemudi yang saya lihat kesulitan mencari muatan dan kebanyakan pengemudi mobilnya masih dikredit. Oleh karena itu, saya berpikir bagaimana cara untuk meringankan beban kepada semua pengemudi atau sopir. Mungkin dengan cara membangun ekspedisi di daerah Sulawesi dapat membantu para pengemudi, baik itu pengemudi mobil box, truk, pick up, fuso, wimbox, tronton, kargo, hingga kontainer dan lain-lain. Transdarat Sulawesi hanya fokus melayani pengiriman barang dalam ukuran besar, mulai dari 30 kg hingga 30 ton, termasuk melayani pengantaran motor terutama mobil. Transdarat Sulawesi ini hanya bergerak di daerah seluruh Sulawesi saja, sesuai dengan namanya, Transdarat Sulawesi. Kenapa saya berpikir pengantaran barang dari konsumen hanya di Sulawesi saja? Karena memang saya ingin fokus di satu daerah saja. Nanti apabila sudah berkembang, maka seluruh daerah insya Allah saya ingin kembangkan dan semua pengiriman dapat dijangkau. Kemudian kita masuk pada tempat pusat didirikannya kantor atau gudang Transdarat Sulawesi sebagai berikut. Yang pertama Sulawesi Selatan, kedua Sulawesi Tengah, ketiga Sulawesi Tenggara, keempat Sulawesi Barat, dan yang terakhir Sulawesi Utara. Jadi pusat kantor penerimaan barang dari pulau luar Sulawesi. Yang pertama Sulawesi Selatan. Pusat kantor atau penerimaan barang dari konsumen luar pulau Sulawesi maupun di luar negeri, saya pilih di daerah Sulawesi Selatan, yaitu pusat kotanya Makassar. Karena Makassar merupakan kota metropolitan atau kota besar, dan Makassar sangat dekat dengan pelabuhan atau di mana tempat datangnya barang dari luar pulau Sulawesi maupun di luar negeri Indonesia. Ini sangat memudahkan kita agar bagaimana barang konsumen cepat sampai ke tujuan. Oleh karena itu, saya memilih Makassar sebagai pusat kantor atau penerimaan barang dari konsumen. Ini merupakan salah satu upaya untuk memudahkan konsumen maupun produsen yang menerima dan mengantar barang. Kemudian cabang kantor atau tempat penerimaan barang Transdarat Sulawesi yang ingin diantar ke tujuan. Jadi saya mempunyai ide untuk membangun tempat penerimaan barang maupun jasa di setiap daerah Sulawesi. Karena ini lebih memudahkan dan mempercepat pengantaran barang dari konsumen
Dan ini salah satu menjadi penilaian positif dari konsumen agar bagaimana Trans Darat Sulawesi lebih cepat maju dan berkembang. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara merupakan cabang, salah satu tempat di mana diterimanya barang dari konsumen yang akan dikirim oleh produsen ke tempat tujuan. Dan lokasinya saya akan tempatkan di Gorontalo. Kenapa di Gorontalo? Karena Gorontalo juga merupakan pusat kota dari Sulawesi Utara. Ini akan memudahkan kurir mengantar barang ke tempat tujuan. Kemudian yang kedua, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah merupakan salah satu tempat di mana diterimanya barang dari konsumen yang akan dikirim oleh produsen ke tempat tujuan. Dan lokasinya saya akan tempatkan di daerah Palu. Ya, kita ketahui bahwasanya Palu merupakan pusat kota dari Sulawesi Tengah. Maka ini akan memudahkan kurir untuk mengantar barang ke tempat tujuan, terutama di daerah Sulawesi Tengah sendiri. Kemudian di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat menjadi salah satu tempat di mana akan diterimanya barang. Oleh karena itu, juga akan dibangun tempat penerimaan barang dari konsumen. Dan saya akan tempatkan lokasinya di Mamuju, karena Mamuju merupakan salah satu kota pusat di daerah Sulawesi Barat. Ini akan memudahkan kurir untuk mengantar barang ke tempat tujuan, terutama di daerah Sulawesi Barat. Kemudian yang terakhir, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara juga merupakan salah satu tempat di mana akan dibangun pengiriman atau penerimaan barang dari konsumen untuk diantar ke tempat tujuan, dan lokasinya akan saya tempatkan di kota Kendari. Ini adalah upaya agar kurir lebih mudah mengantar barang ke tempat tujuan, terutama di daerah Sulawesi Tenggara. Dan itulah beberapa titik daerah di mana akan dibangun tempat-tempat penerimaan barang dari konsumen untuk diantar ke tempat tujuan masing-masing daerah tertentu. Jadi dibangunnya tempat di setiap daerah Provinsi Sulawesi adalah salah satu upaya agar bagaimana barang yang akan diantar ke tempat tujuan lebih cepat dan mudah. Ini adalah upaya bagaimana agar supaya konsumen puas dengan tempat pengiriman di TDS dan selalu mengirim barang maupun jasa tidak ke tempat lain atau hanya di ekspedisi Trans Darat Sulawesi atau TDS, yaitu ekspedisi yang aman, cepat, dan terpercaya. Kemudian ada yang bertanya mengenai bagaimana cara konsumen mengirim barang di ekspedisi Trans Sulawesi. Tentu saja kita tidak lepas dari bantuan sistem informasi, karena tanpa adanya bantuan dari sistem informasi maka akan suatu bisnis akan sulit berkembang. Nah, dengan adanya sistem informasi, maka suatu bisnis akan cepat berkembang dan akan cepat dikenal terutama oleh konsumen. Oleh karena itu, saya ingin membangun bisnis ini dengan bantuan sistem informasi, yaitu website dan aplikasi. Dengan adanya web dan aplikasi, maka konsumen akan mudah untuk mengenal atau mengirim barang maupun jasa ke ekspedisi Trans Sulawesi. Karena cukup dengan membuka HP, Anda dapat mengakses situs dari Trans Darat Sulawesi, dan jangan lupa hanya HP-nya diisi dengan kuota internet. Karena tanpa kuota internet, Anda tidak dapat atau tidak bisa mengakses situs dari web maupun aplikasi. Mari kita masuk pada penjelasan bagaimana cara mengirim barang melalui web ataupun aplikasi. Yang pertama, website. Saya akan memberi nama websitenya dengan TDS. Cukup mengunjungi website ini, kita dapat mengirim barang maupun jasa. Jadi caranya sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke website Trans Darat Sulawesi. Kemudian yang kedua, pada kolom pertama isikan kabupaten atau kota tujuan pengirim. Ketiga, pada kolom kedua isikan kabupaten atau kota tujuan atau penerima. Yang keempat, pada kolom berat isikan berat paket Anda dalam satuan kilogram. Kemudian yang kelima, jika sudah, klik tombol cek tarif.
maka akan muncul harga ongkir sesuai dengan jarak tujuan dan berat barang. Yang keenam, jika sudah, klik tombol tarif. Yang ketujuh, jika selesai maka akan muncul tombol selesai. Dan yang kedelapan, selesai. Ketika langkah-langkah di atas sudah selesai dilakukan, maka barang Anda akan dikirim ke tempat tujuan sesuai dengan lokasi tujuan. Misalkan Anda mengirim barang ke daerah Gorontalo, maka akan ditampung di gudang pusat Sulawesi Utara yaitu Gorontalo, kemudian kurir yang mengantar ke daerah tujuan khususnya daerah Sulawesi Utara. Kemudian yang kedua, aplikasi. Sebenarnya kita hanya fokus pada web saja, tetapi tidak apa-apa, saya akan paparkan sedikit ide saya bagaimana cara mengirim barang di aplikasi Transdarat Sulawesi. Karena dengan adanya aplikasi akan membuat pengiriman lebih modern dan memudahkan para konsumen yang mengirim barangnya di ekspedisi Transdarat Sulawesi. Dan caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi. Langsung buka aplikasi TDS lewat smartphone Anda dan pastikan akun Anda sudah login atau terdaftar. Yang kedua, pilih menu order. Kemudian klik mobil apa yang Anda butuhkan seperti mobil truk, box, tronton, kontainer, pick up, dan lain-lain sesuai yang Anda butuhkan. Yang ketiga, masukkan detail pengirim. Selanjutnya, masukkan detail pengirim dari nama, nomor HP, asal, alamat, maupun kode pos. Yang keempat, masukkan detail penerima. Nama, nomor HP, asal, alamat, dan kode pos. Kemudian yang kelima, masukkan detail barang. Dari nama barang, jenis barang atau layanan, jumlah, berat, nilai barang, dan klik selesai. Kemudian yang keenam, selesai. Kemudian Anda cukup menunggu barang Anda sampai ke tempat sesuai dengan lokasi tujuan. Jadi itulah sedikit gambaran bagaimana ketika Anda atau konsumen ingin mengirim barang di Transdarat Sulawesi melalui aplikasi Transdarat Sulawesi. Dan perlu diketahui bahwa tempat pengiriman di Transdarat Sulawesi hanya di daerah Pulau Sulawesi, tidak melayani pengiriman ke seluruh daerah atau di luar Pulau Sulawesi seperti Jawa, Jakarta, Sumatera, dan lain-lain kecuali daerah Sulawesi. Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa saya hanya fokus ke satu pulau saja yaitu Pulau Sulawesi. Nanti apabila sudah berkembang maka akan melayani pengiriman ke seluruh Pulau Sulawesi. Kemudian kita masuk pada presentasi untuk startup pitch. Yang pertama, satu, elevator pitch. Yang kedua, the problem. Yang ketiga, the solution. Kemudian yang keempat, market size. Yang kelima, business model. Kemudian keenam, property tax. Kemudian yang ketujuh, competition. Kedelapan, marketing plan. Kemudian yang kesembilan, team. Kesepuluh, money. Mungkin itu saja dari 10 slide presentasi penting yang katanya baik disajikan ketika kita ingin menarik perhatian dari investor. Dan yang terpenting adalah ketika kita ingin membangun bisnis ialah tekad niat yang kuat serta disertai dengan usaha dan doa. Karena memulai bisnis memerlukan persiapan yang benar-benar matang. Banyak hal yang harus diperlukan sebelum memulai bisnis, baik itu memulai bisnis ekspedisi maupun cara memulai bisnis startup lainnya. Berikut yang dapat diperhatikan memulai bisnis. Yang pertama, sumber dana atau modal usaha, sumber daya maupun manusia atau tenaga kerja. Yang ketiga, sumber pengetahuan bisnis. Keempat, sumber daya fisik. Dan yang terakhir, kondisi emosional. Jadi itulah ke 10 slides presentasi yang mungkin sudah terkait dengan penjelasan di awal. Mungkin itu saja sedikit yang perlu diperhatikan ketika ingin memulai bisnis. Harus berjalan searah dan seirama untuk tercapainya bisnis yang sukses dan berkembang pesat. Mungkin itu saja ide saya yang dapat saya paparkan bagaimana membuat suatu bisnis startup di bidang transportasi yaitu ekspedisi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin.